Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Pagi ini bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah, kami akan berbincang-bincang dengan Perumda Melawu Tirta, Kabupaten Magetan dengan tema komunikasi, informasi, dan edukasi. Sudah hadir bersama saya di sini. Yang pertama ada Bapak Kepala Bagian Transmisi Distribusi, Bapak Supardi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kemudian ada Kasubag Pengendali, Bapak Pamuji. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat sehingga bisa. Alhamdulillah, iya. Oke, nah pagi ini kita akan membahas tentang bagian transmisi distribusi ya Pak. Oke, nah langsung aja ya Pak. Yang pertama nih, pengen tahu nih tugas dari bagian transmisi distribusi itu apa aja? Mungkin bisa diceritakan ke masyarakat. Berkenaan dengan apa tugas dan fungsi dari bagian transmisi distribusi. Bagian transmisi distribusi adalah satu bagian di Perumda Melawu Tirta yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam pengendalian pendistribusian debit air dari mata air dari bak pengguna sampai dengan pelanggan atau konsumen. Jadi bertanggung jawab atas aliran debit distribusi dari bak pembagi BTA sampai ke pelayanan pelanggan. Oke, betul. Lalu nih Pak, ada pertanyaan yang pertama ya. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menekan laju angka kehilangan air? Mungkin pemirsa di rumah masih belum familiar dengan istilah laju angka kehilangan air, mungkin bisa dijelaskan sekalian ya Pak ya. Silahkan. Yang dimaksud dengan tingkat kehilangan air adalah air yang tidak terpakai dari pendistribusian sampai ke pengguna pelayanan. Jadi selisih antara debit yang kita distribusikan melalui pipa distribusi dengan penjualan hasil penjualan di rekening pelanggan, itu selisih itu adalah kehilangan air itu. Oke. Mungkin bisa dipahami ya pemirsa ya dan pendengar, laju angka kehilangan air itu adalah yang seperti itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Supardi. Lalu selanjutnya Pak, untuk upaya-upayanya yang dilakukan untuk menekan laju angka kehilangan air tadi apa saja? Upaya-upaya kami dari bagian transmisi distribusi dalam rangka untuk menekan tingkat kehilangan air itu adalah ada beberapa hal yang perlu kami lakukan. Satu di antaranya adalah melakukan komunikasi dan koordinasi yang dua arah antara bagian transmisi distribusi dengan cabang. Bagian transmisi distribusi adalah bertanggung jawab untuk mengalirkan debit air, sedangkan untuk cabang adalah user pengguna debit yang telah dialirkan bagi bagian transmisi distribusi. Bila mana ada penurunan atau pertanggungjawaban masalah debit air yang kita alirkan ke pelayanan. Oke. Salah satunya itu. Yang kedua, dari bagian transmisi distribusi juga melakukan pemeliharaan jaringan perpipaan dan bangunan-bangunan instalasi air yang lainnya. Itu adalah salah satu. Terus yang ketiga, dari bagian transmisi distribusi akan secara rutin melakukan inspeksi kebocoran bila mana terjadi indikasi penurunan debit atau ada pelayanan kepada masyarakat yang terganggu. Dan itu salah satunya. Terus yang keempat, dari bagian transmisi distribusi akan secepatnya melakukan penanganan bila mana ada gangguan-gangguan dalam aliran pipa distribusi di wilayah pelayanan masyarakat. Baiklah, tadi ada disebutkan tentang pemeliharaan ya Pak. Pemeliharaan itu yang seperti apa saja? Contohnya misal? Untuk pemeliharaan, mungkin untuk pemeliharaan jaringan perpipaan itu lebih lanjut, mungkin nanti bisa disampaikan bagian kami dari sub pengendalian, mungkin nanti lebih bisa menjelaskan lebih rinci apa yang telah dilakukan dalam rangka untuk pemeliharaan jaringan pipa maupun bangunan-bangunan yang lainnya. Mungkin nanti akan disampaikan ditambahi oleh teman kami, rekan kami dari bagian pengendali. Mungkin boleh disampaikan langsung Pak Pamuji. Terima kasih Mbak atas kesempatan. Jadi begini Mbak, kalau kita berbicara mengenai angka kehilangan air ya, tadi pertama itu kita harus berkomunikasi secara aktif dengan cabang,
ketika kita mendistribusikan berapa kubik lah ke cabang, nanti kita harus juga mengetahui jumlah pelanggan yang ada di cabang itu berapa, debit yang kita distribusikan berapa, terus nanti yang terjual berapa. Nah, itulah kehilangan air yang menjadi selisih antara yang terjual sama yang didistribusikan. Itu yang dimaksud dengan angka kehilangan air itu. Gitu, Mbak. Iya. Oke. Terus untuk yang tadi inspeksinya itu yang seperti apa, Pak? Inspeksi itu suatu tindakan yang dilakukan ketika ada keganjilan, selisih itu terlalu banyak, kita berusaha mencari untuk itu kebocoran, menekan angka kebocoran itu, sehingga selisih angka yang didistribusikan dengan yang terjual itu tidak begitu melonjak gitu, tidak gitu, jauh gitu ya. Betul. Oke. Nah, selama ini Pak, ada nggak pengalaman yang bisa diceritakan tentang penanganan apabila ada kebocoran yang seperti itu selama ini? Ada Mbak, banyak Mbak. Salah satunya mungkin Pak bisa dibagikan. Begini, kesulitan kita itu ketika ada jaringan pipa kita yang berhimpitan dengan selokan atau sungai. Jadi air yang bocor itu tidak terdeteksi sama sekali. Kalau kita menggunakan alat, suaranya itu bercampur dengan suara air selokan atau air kali. Sehingga kita harus manual mencari inspeksi itu tadi. Jadi manual gitu, ya Pak? Iya. Berarti harus langsung datang ke tempat kayak gitu untuk survei dan melakukan dedikasi ya pemirsa ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, metode atau alat apa yang digunakan untuk mengetahui adanya kebocoran atau penurunan debit distribusi itu tadi Pak? Siap, makasih Pak. Kalau secara manualnya itu inspeksi ya Mbak. Terus alat-alat yang kita gunakan ketika tidak berhimpitan dengan yang saya ceritakan tadi, sungai atau selokan, kita menggunakan alat yang namanya light detector. Itu fungsinya untuk mencari titik-titik kebocoran di mana itu terjadi. Betul. Perlu ditambahkan mungkin Pak Muji, selain kita menggunakan alat-alat detektor, mungkin kita bisa melaksanakan dengan melaksanakan stres. Setiap kondisi pemakaian air 0 pemakaian di antara pukul 23 malam kita sampai jam 02 pagi bisa melakukan step test. Dengan sistem step test itu akan kita bisa mendeteksi atau titik-titik mana yang mungkin terjadi kerawanan bocor. Menggunakan tadi ya Pak ya? Dengan strategi mungkin bisa saya mematikan salah satu jalur untuk mengetahui beban alirannya yang seperti apa. Begini Mbak, mungkin saya perjelas. Setelah itu ketika ada distribusi, misalkan contoh ya 9 liter, ini dibagi tiga jalur ya. Ini sebelum masuk ke jalur pembagian tadi kita pasang alat yang namanya flow meter. Flow meter itu alat untuk mengukur debit. Jadi ketika setiap cabang ini dimatikan satu, debit berapa yang berkurang, jadi kita bisa mengidentifikasi kemungkinan besar di lokasi ini titik ini ada kebocoran begitu Mbak. Berarti biar lebih ini ya, lebih bisa ketika identitas. Baik. Ada lagi yang mau pesan untuk masyarakat atau mungkin ada yang tentang tadi bagian dari transmisi distribusi? Dan perlu kami tambahkan juga, selain dengan sistem yang manual di Perumda Melaut Magetan sudah juga memasang beberapa alat yang dinamakan logger untuk memantau titik kritis. Itu adalah satu sarana untuk mengetahui tingkat titik kebocoran, untuk memantau bila mana ada penurunan debit distribusi ataupun bila mana ada titik-titik ada indikasi kebocoran yang terjadi. Jadi di alat kami sudah terpasang logger untuk titik kritis, itu mengetahui tekanan di pelayanan pelanggan. Itu pada waktu tekanannya normal itu biasanya berapa, tapi bila mana ada penurunan tekanan itu ada indikasi ada penurunan debit atau ada kebocoran. Jadi dari indikasi itu kita bisa melihat dari pembacaan logger yang kita pasang di
wilayah-wilayah tertentu. Logger itu bentuknya seperti apa, Pak? Logger itu adalah alat pembaca tekanan yang bisa dibaca melalui lewat internet. Oh, berarti kita sudah digital ya, Pak? Sudah digital ya. Oke. Untuk mengetahui itu bisa dilihat di situ. Kita bisa melihat dari hasil pembacaan logger itu bila mana ada penurunan, kita segera mungkin bisa bertindak di wilayah-wilayah yang terjadi penurunan. Berarti mempermudah identifikasi masalah ya. Oke. Nah, yang perlu kita apresiasi ya pemirsa, kalau Perumda Melaut Tirta itu memang totalitas lah pokoknya kalau masalah teknologi nomor 1. Oke, untuk memudahkan juga kinerja dari bapak-bapak ini ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan Pak, mungkin silahkan disampaikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Mungkin pesan-pesan kami dari Perumda khususnya dari bagian transmisi distribusi berkaitan dengan tanggung jawab kami masalah pengendalian distribusi pada pelayanan. Saya menghimbau kepada masyarakat pelanggan PDAM khususnya pelanggan Perumda Melaut Tirta Magetan, bila mana dalam keseharian dari pelanggan itu mengetahui ada titik kebocoran atau ada sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan kami dari Perumda, hendaknya dengan senang hati untuk menginformasikan kepada Perumda Melaut Tirta sehingga kami secepatnya bisa untuk menangani permasalahan itu. Mungkin itu yang pesan-pesan dari kami dari bagian transmisi produksi. Oke, terima kasih. Mungkin dari Pak Pamuji mau menambahkan? Sudah cukup. Oke. Nah, itu tadi ya pesan dari Bapak Supardi dan Bapak Pamuji. Kalau ada masalah di sekitar kita tentang air ya Pak khususnya, bisa langsung menghubungi langsung pihak dari Perumda Melaut Tirta agar segera bisa ditangani. Oke, demikian obrolan hari ini. Sampai bertemu lagi dengan bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.